Selamat pagi, Bu. Hari ini kan saya akan melaksanakan supervisi dalam pembelajaran kelas Bapak. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak untuk berbincang-bincang terlebih dahulu sebelum saya melaksanakan supervisi di kelas panjenengan. Yang pertama nih Bapak Yahya, tujuan apa yang ingin Anda capai dalam pembelajaran ini nanti? Baik, terima kasih Bu Aulia untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu anak-anak mampu untuk menjelaskan atau mengidentifikasi unsur-unsur merancang pementasan. Anak-anak mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam merancang pementasan. Nah, untuk tujuan Anda ini, menurut Anda ukuran keberhasilan pembelajaran yang seperti apa yang ingin Anda capai nanti? Ya, jadi untuk ukuran keberhasilan dalam tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak mampu menjelaskan ya secara pribadi tentang tugas-tugas dan juga definisi-definisi apa dalam merancang pementasan. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak, untuk pencapaian tujuan Anda ini, apa saja yang sudah Anda siapkan sebelumnya? Untuk tujuan yang akan saya capai, itu yang pertama saya sudah menyiapkan modul ajar, kemudian saya sudah menyiapkan pertanyaan pemantik untuk merangsang anak-anak dalam pembelajaran ini, juga asesmen formatif yang tentu saja agar capaian tujuan saya dapat saya identifikasi berhasil atau tidaknya, seperti itu. Jadi Anda juga sudah menyiapkan pandangan pembelajaran untuk hari ini. Iya, betul sekali. Saya melihatnya. Boleh, silakan. Ini untuk rancangan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik Bapak, perangkat pembelajaran Anda ini sudah sangat lengkap, nggih? Iya. Selanjutnya, apakah ada hal lain yang kiranya menjadi potensi Anda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai? Iya, selain perangkat pembelajaran ini, saya juga menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint dan juga tayangan video untuk mereka mencari pengetahuan di luar buku paket yang mereka gunakan, seperti itu. Berarti Anda sudah memiliki potensi yang cukup besar ya Pak Nggih? Karena potensi tidak semua guru kan bisa menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti PowerPoint dan sebagainya. Karena itu kan membutuhkan keterampilan begitu ya. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian Bapak yang ingin saya gali lagi adalah dalam proses pencapaian tujuan Anda ini pasti kan Anda membutuhkan dukungan. Kira-kira daya dukung apa yang Anda butuhkan, yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Anda inginkan? Ya, untuk daya dukung sendiri yang pertama yaitu terkait cara saya mengelaborasi anak-anak, kemudian bagaimana saya nanti mengatur supaya diskusi mereka berjalan lancar dan juga mengarahkan mereka untuk bagaimana cara mencari informasi di luar teks atau di luar buku teks, sehingga mereka tidak hanya istilahnya itu belajar dari sekitar sini, tapi mereka juga berdasarkan pengalaman atau mereka mampu untuk mencari informasi yang lain. Baik. Kemudian apakah ada dukungan lain yang Anda butuhkan untuk keberhasilan tujuan pembelajaran Anda? Iya, sebenarnya selain yang sudah saya sebutkan, yaitu untuk keberhasilan mereka untuk mengetahui unsur-unsur perancang pementasan, sebenarnya mereka juga perlu istilahnya itu melihat langsung, mengapresiasi. Jadi mungkin istilahnya butuh referensi yang jauh lebih real atau nyata depan. Berarti butuh ada sebuah pertunjukan, ya, betul. Di mana anak-anak bisa datang langsung. Tapi ya, apakah hal tersebut apabila dilakukan kira-kira bagaimana? Apakah memungkinkan atau ada kendala tersendiri? Sebenarnya
Di sekolah ini itu saya lihat ada beberapa agenda ya yang bisa mereka amati, khususnya yang sudah mereka alami kemarin, yaitu di ulang tahun sekolah itu juga terdapat istilahnya unsur-unsur merancang pementasan yang bisa kita sinkronkan dengan pembahasan ini. Ya, itu mungkin pengalaman mereka yang akan saya gali. Bapak, dalam pembelajaran Anda ini apakah ada pengembangan diri yang ingin Anda capai? Pengembangan diri untuk saya atau untuk siswanya? Terlebih pada Bapak dulu, kemudian nanti pada siswanya. Ya. Untuk proses pembelajaran Anda ini yang ingin Anda kembangkan itu yang bagaimana, yang seperti apa? Iya, yang saya kembangkan di sini yaitu terkait anak-anak ya. Ini yang namanya merancang pementasan yaitu butuh yang namanya kerjasama, kemudian kerja tim atau teamwork itu yang harus ditingkatkan. Jadi itu dibutuhkan suatu istilahnya pengalaman ya, supaya terjalin kerjasama yang bagus. Nah, dalam pembelajaran ini ya itu yang perlu saya kembangkan. Untuk Bapak sendiri, apakah ada yang ingin Anda kembangkan dari diri Anda ketika melaksanakan pembelajaran ini? Ya, untuk saya yang perlu saya kembangkan adalah bagaimana cara saya untuk menyampaikan materi saya kepada anak-anak itu, mereka mampu memahami apa yang kemudian saya sampaikan. Karena untuk anak-anak didik saya itu terdapat beberapa kategori kinestetik dan juga auditif, yang sehingga saya harus melakukan diferensiasi dalam pembelajaran saya. Begitu. Berarti boleh saya simpulkan untuk area pengembangan yang hendak Anda capai yaitu bagaimana cara penyampaian yang baik dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi. Iya, betul sekali. Karena kalau diferensiasi agak susah ya untuk menerangkan. Untuk strateginya ini Bapak, apa yang sudah Anda siapkan dalam pembelajaran ini? Strategi pembelajarannya tadi kan sudah ada media, mungkin ada yang lain? Ya, untuk strategi saya akan menggunakan metode project based learning ya. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah LKPD yang mereka harus kerjakan secara kelompok seperti itu, terutama yaitu bagaimana mereka mampu untuk menyusun kepanitiaan ya, bagaimana mereka menempatkan posisinya, apa tugas-tugasnya setelah mereka menyaksikan atau melihat tayangan video yang nanti akan saya berikan. Berarti ada juga video dan media ya? Betul, ada media. Sudah banyak sekali nih Bapak strateginya. Ya. Saya rasa saya kalau ada di kelas jenengan juga pasti akan merasa tertarik dan menyenangkan ini. Ya, memang kita harus memfasilitasi semua siswa. Iya, betul sekali. Baik Bapak, ini segala persiapan dan rancangan Anda dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sudah tersusun dengan sangat baik sekali menurut saya. Anda juga sudah memahami potensi Anda dan daya dukung dalam mencapai tujuan tersebut. Apakah Anda sepakat dengan semua yang telah kita bahas untuk pagi ini? Bahwa Anda telah menyusun dengan baik pembelajaran Anda dan siap mengisikan dalam kelas Anda? Iya, betul. Tentu saja saya sangat sepakat sekali itu karena dalam materi ini persiapan yang sudah saya lakukan itu cukup matang. Karena sudah mengevaluasi dari kelas-kelas sebelumnya. Dan untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah anak-anak mampu untuk mengidentifikasi unsur kamera, dan nanti ke depannya anak-anak mampu membuat sebuah pementasan gelaran. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak Anda capai yaitu pembentukan teamwork pada siswa, dan yang kedua bagaimana cara penyampaian yang baik dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya untuk strategi yang sudah Anda persiapkan yaitu menggunakan metode pembelajaran based learning
Ya. Kemudian Anda sudah menyiapkan LKPD dalam pengerjaan kelompok nanti, kemudian ada video pembelajaran dan media pembelajaran. Iya, betul sekali. Ini sudah lengkap semua. Saya tidak akan memberikan catatan khusus karena menurut saya ini sudah sangat baik sekali. Terima Dan kita akan bertemu di kelas ya, Pak. Ya, siap, terima kasih. Terima kasih Pak Yahya atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ya ini ya, ini contoh apa ya? Sebelum kita mulai, saya akan absen dulu. Hari ini yang tidak masuk, siapa ya? Yang tidak masuk, Marisha, Keisha. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian atau kita itu bisa untuk mengidentifikasi tentang rancangan pementasan. Jadi kita akan belajar tentang merancang pementasan. Di semester kemarin kita sudah belajar tentang teknik panggung, ya. Teknik pemeranan sekarang itu adalah lebih global lagi bagaimana membuat pementasan. Apa saja yang kita pelajari? Kita akan belajar tentang susunan kepanitiaan, ya, dan unsur-unsur yang ada di pementasan, ya. Kita akan membagi siapa nanti jadi aktor, siapa yang jadi pemimpin dan sebagainya. Itu yang akan kita pelajari selama 4 pertemuan ke depan, ya. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi tentang unsur-unsur merancang pementasan. Saya punya sebuah kata-kata, ya, karena kita belajar teater, kita nanti akan bergelut dengan yang namanya naskah. Ibu kita dengan kata-kata dulu, ya, supaya nanti kita membaca naskahnya itu lebih bagus. Ini ya, ini dibaca keras, ini dibaca cepat. Yuk, tuh 2, 3. Ibu digigit. Siapa yang digigit? Ya. Ibu. Siapa yang digigit? Yang ngomong, ya kan dia. Ibu digigit anjing, gitu. Kita sekarang masuk ke materi, ya. Silakan kalian untuk membagi kelompok, ya. Membagi kelompok seperti yang kemarin kita bagi. Nanti kita akan mengidentifikasi sebuah pementasan, ya. Naskahnya juga sudah kita tentukan, yaitu naskah yang apa judulnya? Kakak Nah, nanti kita akan identifikasi mulai dari aktor dan juga tim-tim yang ada di sana sesuai dengan panduan yang ada di buku paket. Itu ya. Silakan membagi kelompoknya. Silakan tim produksi berkumpul dengan bendahara, sekretaris, rancang pementasan yang akan dilaksanakan dan yang sudah direncanakan seperti apa, ya. Kita mulai dari tim administrasi dulu. Setelah itu nanti ke tim produksi, ya, atau tim kreatif. Ini saya sebagai sutradara nanti bicara ingin menganalisis beberapa tokoh yang akan memerankan Kartini. Di sini ada beberapa tokoh, ada 8 tokoh. Yang pertama Kartika. Minggu depan yaitu presentasi untuk aktornya, ya, bagaimana pementasannya untuk minggu depan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk tadi pembelajarannya, apakah sudah sesuai menurut penjelasan? Menurut saya kalau menurut presentasi itu 85%, jadi ada 15% yang masih terlewat. Kalau dari saya mengamati, sebelumnya kan ini untuk hal yang ingin diidentifikasi pada saat maksudnya untuk area pengembangan yang tidak dicapai, itu adalah pembentukan teamwork pada siswa. Yang kedua, bagaimana cara penyampaian yang baik dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau dari hasil catatan saya, Bapak, apa yang sudah Jenengan lakukan tadi itu sudah sangat sesuai sekali. Siswa sudah dibentuk teamwork,
kemudian teamworknya juga sesuai dengan kemampuan mereka. Tadi kan ada yang sebagai sutradara, administrasi dan untuk musik ya, jadi Iya. anak yang bisa dalam musik itu sesuai dengan kemampuan, sehingga ketika siswa sudah terarah dalam kelompok yang dibentuk, mereka bisa bekerja dengan maksimal begitu. Kemudian untuk penyampaian yang baik dalam pembelajaran, saya rasa Anda sudah menjelaskan dengan sangat baik tadi, sudah sangat luar biasa sekali. Anak-anak pun juga menaruh respek kepada jenengan. Jadi saya rasa untuk pengembangan yang tidak dicapai pada pembelajaran tadi dengan strategi Anda dari metode project based learning, kemudian LKPD, video pembelajaran dan media pembelajaran itu telah terlaksana dengan baik. Jadi saya amati juga anak-anak sudah mengerjakan sesuai LKPD yang Anda berikan, dan video pembelajarannya juga telah memberikan daya tarik bagi siswa. Dan selanjutnya untuk medianya tadi menggunakan media YouTube ya, untuk media pembelajaran itu juga menarik bagi anak-anak. Begitu Pak, kalau dari hasil yang saya amati, nah selanjutnya menurut Bapak bagaimana untuk apa yang sudah saya sampaikan? Apa yang sudah Ibu sampaikan memang sesuai ya terhadap apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas dalam pembelajaran. Cuman memang ada beberapa poin yang sebenarnya terlewat. Jadi seperti saya menampilkan PowerPoint-nya itu kan belum tercapai. Jadi kenapa belum tercapai? Karena tadi ada kendala yaitu di listrik. Jadi untuk mempersingkat apa namanya tadi waktunya molor di awal karena menunggu untuk lampu menyala, itu saja sebenarnya. Yang kedua itu tentang teamwork, yaitu sebenarnya ada beberapa yang kelompok yang memang belum mengerti fungsinya karena mungkin belum sepenuhnya paham, tapi sudah saya tutup dengan ketika berdiskusi saya melakukan istilahnya itu pendampingan seperti itu. Ya, tadi saya juga sudah mengamati dari setiap kelompok itu sudah Anda datangi dan sudah Anda bantu bagaimana kekurangannya mereka dan permasalahan mereka, dan karena itu sudah dilakukan, maka dari yang saya amati tadi ketika presentasi mereka sudah bisa melakukan presentasi dengan baik. Iya. Jadi yang sebenarnya menurut Anda kurang itu sudah Anda cover sendiri dan sudah bisa menjadi sebuah kelebihan dari apa yang sudah Anda lakukan di Bapak. Selanjutnya apa rencana tindak lanjut dari Bapak yang ingin dilakukan untuk kedepannya? Baik, untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan yang pertama yaitu melanjutkan pertemuan yang tadi, yaitu dengan metode yang berbeda. Karena tadi metodenya itu berada di kelas, maka untuk pengembangan berikutnya akan saya lakukan di luar kelas itu untuk memberikan suasana yang baru juga, dan juga untuk melatih anak-anak untuk langsung melakukan kegiatan, jadi praktek seperti itu. Kalau yang tadi kan hanya merancang, tapi untuk tindak lanjut berikutnya yaitu untuk istilahnya memvisualisasikan apa yang sudah mereka rencanakan. Baik, sudah banyak sekali untuk menjelaskan tindak lanjutnya. Jadi umumnya juga Bapak sudah melakukan refleksi sebenarnya tadi dengan adanya yang kurang dari PowerPoint, karena yang saya tahu kan kemarin untuk media pembelajarannya itu berupa ternyata juga ada PowerPoint-nya. Itu berarti Bapak itu sudah mempersiapkan strategi baik itu untuk pembelajaran diferensiasi. Itu kan banyak siswa yang menggunakan kemampuan belajar yang berbeda dan kemudian gaya belajar yang berbeda, dan Anda sudah mempunyai semuanya dan itu sudah sangat baik sekali. Nah, selanjutnya untuk aktivitas pengembangan yang lain dan tujuan yang tidak dicapai itu kira-kira apa saja menurut Anda? Jadi aktivitas pengembangan. Kalau tadi kan kalau tadi itu kan yang ingin Anda kembangkan adalah pembentukan teamwork pada siswa dan penyampaian kegiatan dan penyampaian pada saat pembelajaran gitu kan.
untuk selanjutnya apa yang ingin Anda kembangkan dari diri Anda ketika melakukan pembelajaran di kelas? Apakah dari segi media atau apa? Kalau tadi kan ada yang terjadi listrik padam, nah Ya, itu apa mungkin dari situ Anda melakukan sebuah pengembangan di mana itu bisa bermanfaat juga dari misalnya ada suatu kondisi yang tidak sesuai, Anda bisa melakukan hal yang lain begitu? Iya, betul. Aktivitas pengembangan berikutnya yang akan saya lakukan yaitu berkenaan dengan penilaian formatif sebenarnya. Di penilaian formatif ini sangat penting, yang belum saya lakukan di pertemuan kemarin tadi akan saya lakukan di aktivitas formatif ini. Tujuan dari aktivitas penilaian formatif ini yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan siswa-siswa terhadap tujuan pembelajaran yang sudah saya capai. Jadi nanti ukuran keberhasilannya adalah Anda sudah tahu bagaimana perkembangan siswa dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, jadi itu masih belum ending kan. Jadi endingnya ini masih kira-kira apakah mereka sudah berkembang atau mereka sangat berkembang, nanti akan saya lihat di aktivitas berikutnya seperti itu. Ketika nanti itu saya sudah memetakan teman-teman apakah anak yang sudah berkembang dan yang sangat berkembang, maka saya bisa menentukan nanti bagaimana RKPD saya juga yang akan saya buat, apakah akan sama seperti tadi berdiferensi atau nanti ada istilahnya itu ini teman yang mengajar itu apa Bu sebutannya itu? Rekan sejawat. Jadi ada pembelajaran yang rekan sejawat seperti itu. Untuk pendukungnya kira-kira apa saja? Pendukungnya yang utama yaitu media pembelajaran ya, tayangan video dan PowerPoint itu tetap akan saya berikan. Mungkin ada dukungan dari rekan sejawat tadi ya? Ya, dukungan dari rekan sejawat, betul. Karena yang tadi kan masih berkelompok. Nah, berikutnya setelah saya melakukan analisis penilaian secara formatif, maka akan saya petakan nanti saya menggunakan metode rekan sejawat seperti itu. Tadi juga pada saat pembelajaran Anda ini kan sudah pertemuan yang Kedua. Sehingga sebelumnya kan sudah diberikan materi. Betul. Untuk evaluasi saja, mungkin di kedepannya Anda bisa memberikan tes di awal dan post tes di akhir. Itu secara klasikal bisa diterapkan supaya kita tahu bagaimana perkembangan siswa di awal dan di akhir. Betul. Nah, itu yang tadi juga terlewat. Kemudian tadi sudah ada pengambilan kesimpulan juga, dan juga untuk penyampaian materi lanjutan itu sudah ada. Saya rasa pembelajaran Anda itu sudah cukup baik, Pak. Apalagi tadi ditambah dengan kegiatan di mana siswa diajak untuk melakukan kesadaran diri. Oh ya, betul. Iya, karena sekolah kita kan adwiyata, itu harus kita ingatkan terus tentang kebersihan. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi yang lain apa terkait dengan perkembangan pembelajaran yang sudah Anda lakukan? Terkait perkembangan yang sudah saya lakukan itu menurut saya sudah cukup baik, meskipun ada beberapa yang perlu saya tingkatkan tadi, yaitu mengevaluasi model pembelajaran, kemudian melakukan post test dan juga ice breaking yang kurang lama, jadi supaya teman-teman fokus. Di mana jam pelajaran saya itu tidak di awal pembelajaran, biasanya itu di akhir, seperti ini kan di akhir pembelajaran kondisi anak-anak itu kurang fokus, maka sebenarnya yang harus saya ingatkan juga semuanya itu memberikan break S yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi break S ini tidak sekedar break S, tetapi menuju ke pembelajaran yang akan saya lakukan seperti itu. Selanjutnya berarti ini tadi berdasarkan hasil presentasi anak-anak itu ternyata sudah mampu ya untuk menunjukkan
mengidentifikasi unsur pameran Iya, misalnya juga sudah bagus sekali. Secara garis besar yang akan saya simpulkan, tujuan pembelajaran Anda tadi sudah tercapai. Area pengembangan yang hendak dicapai juga sudah, untuk strategi yang dipersiapkan sudah selesai semua, hanya saja ada PowerPoint yang belum bisa ditayangkan karena teknis, dan kemudian untuk penilaian tetap dilakukannya hanya penilaian kelompok, tidak secara individu ya. Selanjutnya untuk rencana tindak lanjut Bapak adalah ingin melakukan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang berbeda dengan materi lanjutan untuk kemudian aktivitas pengembangan adalah penilaian formatif di mana itu belum dilakukan tadi, dan tujuannya untuk mengetahui perkembangan dari peserta itu sendiri. Nah, ini juga Anda tadi merencanakan untuk melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya, di mana itu akan membantu dengan perkembangan pembelajaran Bapak sendiri. Saya rasa itu sudah semua, dan apakah Anda sudah sepakat dengan apa yang saya sampaikan? Ya, sudah sangat sepakat. Sangat sepakat. Mungkin ada tambahan Pak yang ingin Anda lanjutkan di depannya dari apa yang sudah kita bicarakan ini, mungkin, atau Anda ingin melakukan observasi lagi ke depan lanjut di supervisi lagi atau bagaimana? Iya betul. Jadi kegiatan supervisi ini sangat membantu guru ya untuk bisa melihat kelemahan atau kekurangan di dalam kelas. Karena kalau seorang guru tidak dilakukan supervisi, itu cenderung itu menganggap tindakan yang dilakukan itu sudah benar, sesuai. Padahal sebenarnya ada celah-celah yang harus ditutupi. Seperti tadi yang Ibu bilang post test dan tes itu kan tidak terfikirkan. Padahal sebenarnya sudah kita siapkan seperti itu. Nah, ketika sudah diingatkan dan disupervisi, otomatis di pembelajaran berikutnya itu akan jauh lebih meningkat lagi, karena kita memperbaiki apa yang sebelum kita lakukan, yang belum kita lakukan kita lakukan lagi, kedepannya jauh lebih baik seperti itu. Karena ini sudah selesai dan Bapak juga ingin ada supervisi lanjutan, Ya, mungkin nanti Bapak bisa menghubungi saya jika ingin Bapak kolaborasikan dengan saya, atau kita sama-sama saling melengkapi. Iya betul. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan semoga kita bisa menjadi guru yang baik dan berjalan untuk bersama. Terima kasih Pak atas pembicaraan. Ya sama-sama Bu. Waalaikumsalam.